Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitur baru dan peningkatan infrastruktur saat Open Mainnet Pi Network. Oke guys, sebentar lagi kita akan apa ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan menerima banyak KYC ya guys ya. Semoga saja guys. Semoga saja semua pioner akan menerima KYC di akun Pi Network kalian masing-masing guys. Oke, di sini ada sebuah artikel ya teman-teman ya. Jadi artikel ini membahas peningkatan infrastruktur ya untuk Open Mainnet nanti guys. Oke, di sini ada sebuah keterangan ya guys ya. Sejak pembaruan terakhir kami di bulan Juli, tim Picor atau Core Team telah membuat kemajuan signifikan dalam proses KYC. Kemudian yang pertama guys, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC. Kemudian meluaskan KYC ke lebih banyak pioner. Kemudian yang terakhir guys, menganalisis dan bekerja tentang solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Oke guys, untuk KYC ini ya teman-teman ya, KYC ini paling banyak dibahas oleh para pioner ya teman-teman ya. Berbagai macam masalah dihadapi oleh mereka. Salah satunya ada yang sudah KYC tapi masih terpending berbulan-bulan guys. Dan masalah yang kedua guys, sudah bertahun-tahun mining tapi belum juga mendapatkan undangan KYC. Nah, mana yang lebih baik guys? Mana yang lebih baik kira-kira? Apakah sudah mining bertahun-tahun belum KYC, atau mendapatkan undangan KYC tapi terpending berbulan-bulan? Nah, ini kan kasusnya ada yang terpending 2 bulan, ada yang 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang sampai 7 bulan. Nah, ini mana ya teman-teman ya? Mana kira-kira yang menurut kalian yang bagus guys? Dua-duanya nggak enak ya teman-teman ya, karena semua pioner ini kegelisahannya di KYC ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman ya, di dua pilihan ini, mining bertahun-tahun belum KYC atau KYC tapi terpending berbulan-bulan. Nah, kalau saya teman-teman, kalau saya pribadi, saya mending belum KYC ya. Mending sudah mining bertahun-tahun tapi belum KYC daripada sudah KYC tapi masih terpending berbulan-bulan. Dilolosin kagak, diterima juga kagak ya teman-teman ya. Nah, itu jadi mending sudah mining lama tapi belum KYC daripada sudah KYC tapi masih terpending alias belum diterima guys. Oke ya teman-teman ya, jadi kalau di antara dua pilihan itu kayaknya yang mending yang pertama tadi ya teman-teman ya, mining bertahun-tahun tapi belum KYC daripada sudah KYC tapi masih terpending atau belum lolos guys. Jadi dilolosin enggak, diterima juga enggak ya teman-teman ya, jadi digantung. Oke guys, kita kembali lagi ya teman-teman ya, kita kembali lagi ke artikel ini guys. Oke, di sini sementara banyak perbaikan ini, terutama pekerjaan yang dilakukan untuk tidak dapat dialami oleh sebagian besar perintis. Pekerjaan KYC tidak hanya tentang penskalaan dan memungkinkan orang untuk lulus, tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan KYC secara keseluruhan tercapai untuk membiarkan perintis nyata di berbagai negara dan wilayah melewati KYC seakurat dan seaman mungkin, sambil mencegah sebanyak mungkin akun palsu. Sebagai prioritas tim inti, KYC sangat penting untuk mendorong ekosistem Pi yang dinamis dengan menyediakan onboarding yang andal untuk memastikan kualitas intrinsik jaringan. Oke ya teman-teman ya. Memang kalau untuk KYC ini ya teman-teman ya, untuk KYC ini memang PR besar ya bagi core team ya teman-teman ya. PR besar untuk core team juga guys ya. Kenapa? Karena semakin hari guys, semakin hari makin banyak pendaftar baru ya teman-teman ya di Pi Network ini guys. Jadi kalau masalah KYC ini belum beres-beres guys, khawatirnya banyak pioner yang mundur ya teman-teman ya, apalagi pioner Indonesia.
Kalau belum bisa dijadiin uang, pasti banyak yang mundur guys. Penyakitnya negara plus 62 kan begitu ya teman-teman ya. Tapi ya nggak semuanya sih. Ya semoga kalian semua termasuk pioner yang pejuang tangguh ya, yang tidak gampang menyerah. Oke, kita lanjut ya. Di bawah ini kami memberikan detail lebih lanjut tentang apa yang telah kami kerjakan sejak pembaruan KYC terakhir dan langkah-langkah selanjutnya untuk membantu pioner memahami dan mengetahui apa yang harus diantisipasi kemajuan besar baru-baru ini. Oke guys, kita lanjut aja ya. Bekerja pada dan menerapkan otomatisasi mesin yang lebih baik pada penyamaran dokumen ID. Oke guys, mungkin kedepannya ini nanti ya teman-teman ya, core team akan menggunakan otomatis ya guys ya, atau menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan atau mengecek tentang dokumen ID guys. Selain menggunakan validator ya, mungkin menggunakan otomatisasi mesin juga ya teman-teman ya. Tapi masalahnya guys, otomatisasi mesin ini kan tidak bisa membaca semuanya ya teman-teman ya. Makanya kadang hambatannya ada di situ guys. Kemudian algoritma yang ditingkatkan akan dapat mereduksi informasi pribadi pada dokumen ID orang yang lebih baik dan mengurangi paparan terhadap kerumunan validator sambil tetap memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan jumlah pengguna yang lewat. Peningkatan ini mungkin tidak terlihat oleh semua pioner, tetapi penting untuk proses KYC pioner secara keseluruhan. Oke ya teman-teman ya. Kemudian membuat sistem untuk menganalisis kualitas kerja dan statistik validator manusia. Ini sekali lagi merupakan fitur penting beacon yang tidak terlihat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja crowd validator dan meminta pertanggungjawaban mereka sambil memastikan hasil KYC seakurat dan seandal mungkin. Kode beacon utama yang direvisi pada pilihan pekerjaan validasi. Oke ya teman-teman ya, jadi peran validator ini sangat penting juga ya untuk kelolosan para pioner. Maka untuk kalian ya guys ya yang sudah menjadi validator ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas guys, dan kerjakan juga dengan teliti guys. Jadi jangan sampai kalian salah ya, karena kalau sampai salah maka akan banyak teman-teman pioner kita yang mengajukan KYC terpending. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian pengoptimalan ini juga tidak terlihat oleh pengguna akhir, tetapi penting untuk meningkatkan efisiensi kerja validator menghasilkan hasil KYC yang lebih akurat. Meningkatkan efisiensi infrastruktur aplikasi KYC. Ini penting untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna aplikasi KYC. Mengurangi waktu pemuatan setiap layar sehingga aplikasi yang diselesaikan lebih berhasil guys. Kemudian meningkatkan proses dan analisis yang memungkinkan lebih banyak perintis yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Ini menyangkut apa yang dipedulikan oleh banyak perintis. Meningkatkan proporsi jaringan yang dapat mengajukan KYC. Rincian lebih lanjut tentang fitur ini disediakan setelah daftar ini. Oke guys, apa ini di bawahnya? Membuat proses teknis untuk menganalisis corong KYC dan mengapa beberapa aplikasi macet di corong, dan merancang solusi untuk membuka pemblokiran aplikasi ini untuk mencapai finalitas. Kemudian di bawahnya memperbaiki masalah yang mencegah beberapa perintis yang sudah memiliki KYC melihat versi terbaru daftar periksa mainnet. Pelopor sekarang melewati akan dikirim langsung ke daftar periksa setelah berhasil KYC. Oke ya, jadi koinnya nanti akan dikirim setelah lolos KYC ya, setelah mainnet checklistnya sudah tercentang semua. Kemudian di sini menyebarkan beberapa fitur lagi untuk mendukung solusi KYC secara keseluruhan. Oke, fitur kamera khusus untuk perangkat dan iOS yang lebih lama, penambahan pengalaman pengguna dan tindakan keamanan yang tingkatkan. Meningkatkan kemampuan kami untuk memproses banding perubahan nama perintis yang telah menunda perintis untuk berhasil KYC. Oke ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang kemarin KYC-nya
atau yang kalian yang mengajukan banding ya, atau mengajukan perubahan nama, maka nanti akan dibuka juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kayaknya udah pernah dibahas ya di berandanya Pi Network ya guys ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan kalian baca-baca sendiri nanti guys. Oke ya, ini sudah dibahas ini guys kemarin. Cuma yang di atasnya memang belum ya teman-teman ya. Oke ya, semoga kalian yang belum menerima KYC segera mendapatkan undangan KYC dan langsung lolos guys, tidak terpending berbulan-bulan guys. Oke ya teman-teman, itu aja dulu informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.